Kembali di Sindo Malam pemirsa, 100 guru besar dan non-guru besar Departemen Fakultas Kedokteran Unpad Bandung mengkritik berbagai kebijakan Kementerian Kesehatan. 100 guru besar dan non-guru besar Departemen Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung, Jawa Barat menyampaikan keprihatinannya atas arah kebijakan Kementerian Kesehatan saat ini. Mereka mengkritik pembentukan kolegium versi pemerintah tanpa partisipasi organisasi, profesi, dan universitas. Mereka juga mengkritik penyederhanaan kompetensi profesi medis yang sulit dan berbahaya melalui pelatihan teknis singkat. Dengan ini, kami memohon kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera mengevaluasi dan mempertimbangkan figur kepemimpinan pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia karena kuat diduga telah terbukti melewati batas kewenangan sektoral dan mengambil alih fungsi pendidikan tinggi, menjalankan kebijakan RSPPU yang bertentangan dengan sistem akademik nasional, merusak integritas keilmuan dan otonomi profesi medis, mengabaikan prinsip etik, transparansi, dan kolaborasi dalam perumusan kebijakan publik. Kepada DPR Republik Indonesia untuk menginisiasi reformasi kesehatan nasional guna mengkaji secara serius dampak kebijakan Kemenkes terhadap sistem pendidikan dokter, tata kelola rumah sakit vertikal, serta hubungan lintas kementerian dan antar institusi negara. Pemirsa, Universitas Padjadjaran mengakui program pendidikan spesialis Fakultas Kedokteran Unpad pernah dijuluki predikat negatif sebagai pusat bullying nasional. Namun Unpad menyatakan pihaknya tak tinggal diam. Belasan dokter, dosen, dan konsulen diganjar skors. 3 diantaranya dipecat. Perundungan dokter residen bedah syaraf Universitas Padjadjaran di RSAS Bandung menguak ironi pendidikan calon dokter spesialis. Bagaimana tidak, ruang bedah syaraf dokter rumah sakit yang seharusnya steril justru digunakan untuk tempat mabuk-mabukan. Jika membuat kesalahan, dokter residen junior disekap. Dokter junior dipaksa menginap 6 bulan di hotel, menyewakan 2 mobil untuk senior, biaya makan hingga biaya lain di luar pendidikan 65 juta rupiah. Bahkan seluruh dokter residen junior perempuan mendapat panggilan tidak senonoh dan wajib menyetor uang kas 50 juta rupiah serta uang hiburan 10 juta rupiah. Horor perundungan membuat banyak dokter residen depresi, bahkan ada yang memilih mundur. Sementara itu, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran tidak membantah fakta-fakta perundungan yang terjadi pada 2024 lalu. Banyaknya kasus membuat FK Unpad dijuluki pusat bullying nasional. Namun Unpad tidak tinggal diam. Belasan dosen hingga dokter residen senior diskors, bahkan dipecat. Bentuk apa? Ada kurang lebih 11-12 yang diberikan skor. Ya. Kemudian ada 2 residen, 3 lah ya, 2 dari bedah syaraf dan 1 dari ini dikeluarkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan tidak akan mentolerir kasus perundungan di Fakultas Kedokteran manapun. Data Kemenkes ada total 2.668 aduan perundungan di lingkup pendidikan dokter. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, selebgram Lisa Mariana kecewa lantaran pihak Ridwan Kamil tak hadiri sidang perdana gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Gugatan ini sebelumnya diajukan Lisa untuk memperjuangkan hak putrinya yang disebut merupakan darah daging Ridwan Kamil. Didampingi tim kuasa hukumnya, Lisa Mariana menghadiri sidang perdana gugatan perdata terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Senin siang.
Sidang perdana digelar dengan agenda mediasi, namun karena ketidakhadiran pihak tergugat alias Ridwan Kamil, majelis hakim pun terpaksa menunda sidang. Sidang akan kembali digelar pada 28 Mei 2025 dengan agenda yang sama. Lisa Mariana selaku penggugat pun akui merasa kecewa dan menyebut Ridwan Kamil tak menghargai proses hukum. Kecewa karena kan harusnya hadir ya gitu. Aja. Tadi kecewa nih, kecewa nggak hadir? Ya kecewa, harusnya kan hadir. Datang cantik, Memang terbiasa rapi, memang harus rapi. Akan dilakukan lagi panggilan kedua terhadap tergugat atau Bapak Ridwan Kamil. Jadi kami berharap juga dari Bapak Ridwan Kamil bermartabatlah hadir hargai setiap proses persidangan ini. Sebelumnya gugatan perdata diajukan Lisa Mariana ke Pengadilan Negeri Bandung untuk memperjuangkan hak anaknya yang disebut merupakan darah daging Ridwan Kamil dari hasil hubungan terlarang. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanwar Candika, iNews melaporkan. Sidang perdana mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Rudi Suparmono, dalam kasus dugaan suap vonis bebas Gregorius Tanur digelar hari ini. Rudi diduga menerima suap $0,5 miliar dari pengacara Lisa Rahmat. Permintaan pengaturan majelis hakim berasal dari Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya, agar anaknya bebas dari hukuman. Lisa menghubungi makelar kasus mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar yang menghubungkan dengan Rudi Suparmono. Sebagai ketua PN Surabaya kala itu, Rudi menunjuk 3 hakim yang sudah divonis bersalah menerima suap. Sementara itu, Zarof Rikar, mantan pejabat Mahkamah Agung, diminta membuktikan kepemilikan barang bukti senilai $920 miliar dan emas 51 kg. Jaksa penuntut umum meyakini barang bukti itu diterima terdakwa melalui cara yang tak sah. Dakwaan kita ini kan terkait pasal gratifikasi ya. Tentunya di situ harus juga diurai bagaimana si pihak terdakwa juga harus punya kewajiban untuk membuktikan juga terkait sumber daripada penerimaan yang di barang bukti yang sudah kita sebutkan itu total uang. Kalau sesuai kurs daripada uang dari valuta asing itu dan rupiah itu sekitar 920 miliar. Kemudian juga ada emas 51 kg emas antam tuh. Nah, kalau sesuai dengan dakwaan kita nilai bahwa itu adalah penerimaan yang tidak sah dan juga tidak ada pelaporannya secara gratifikasinya ke KPK. Oleh karenanya dari pihak terdakwa juga punya kewajiban nih untuk membuktikan terkait penerimaan jumlah tadi. Nah, ini disampaikan oleh majelis juga mempunyai ruang hak daripada si terdakwa untuk menyampaikan pembuktiannya di persidangan. Nah, nanti apakah dalam proses, kalau kita sama-sama lihat tadi dalam pemeriksaan terdakwa yang bersangkutan hanya menyampaikan secara secara singkat-singkat saja, kami tidak mendapati nih data-data yang secara persis menjadi update untuk bahwa ini benar perolehan secara sah kan. Namun demikian nanti di dalam ruang pembelaan tentunya dari pihak terdakwa juga harus melampirkan sebagaimana disampaikan oleh majelis hakim bahwa itu adalah penerimaan yang memang yang sah dari terdakwa. Namun dalam hal itu tidak bisa disampaikan data itu, kami juga akan menilai bahwa ini adalah penerimaan sebagai penerimaan yang tidak sah di luar penerimaan yang gaji ataupun usaha. Wakil Ketua KPK Fitro Roh Cahyanto mengusulkan agar partai politik diberikan dana besar dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Tujuannya agar tidak ada lagi korupsi yang menyangkut parpol. Hal ini disampaikan Fitro dalam webinar yang ditayangkan di kanal YouTube KPK Kamis lalu. Menurut Fitro, usul pemberian dana besar itu agar tidak ada lagi korupsi yang menyangkut parpol atau proses politik. Fitro mengatakan penyebab utama dari korupsi adalah mahalnya sistem politik untuk menjadi pejabat baik dari tingkat desa hingga presiden. Sebab mengikuti kontestasi politik untuk menduduki jabatan tertentu pasti mengeluarkan modal besar. Sudah beberapa kali memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memberikan dana yang
besar bagi partai politik. Kalau kemudian partai politik cukup biaya, pendanaannya mencukupi, barangkali bisa mengurangi. Setidaknya juga untuk memilih orang-orang yang akan menuju jabatan tertentu juga ada proses seleksi, assessment, terutama tentang integritasnya. Nah, yang hari ini kita saksikan proses itu tidak ada. Yang ada siapa yang punya modal, memiliki jaringan luas, itu kemudian dicalon. Pemerintah siap menampung ide apapun guna memberantas korupsi, termasuk usulan KPK untuk mengalokasikan dana parpol di dalam APBN. Berikut pernyataan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi. Presiden itu kan punya agenda yang sangat serius untuk memberantas korupsi. Dan ini juga bagian dari Astacita ini, memberantas korupsi. Jadi ide-ide untuk memberantas korupsi itu bisa didiskusikan. Datangnya dari siapapun, ide untuk menekan korupsi itu bisa didiskusikan dan nanti tentu bisa diproses mana ide terbaik, ya. Ide-ide yang paling masuk akal, mana ide terbaik yang bisa dijadikan produk hukum. Dan kalau kita bicara soal bantuan dana untuk partai, dana bantuan keuangan untuk partai kan sebenarnya sebelumnya sudah ada. Ya, dari sebelum-sebelumnya memang sudah ada. Nah, kalau ada usulan untuk peningkatan seperti ini nanti bisa dikaji nih, bisa didiskusikan. Kalau tujuannya untuk memberantas korupsi karena biaya politik mahal, ada banyak ide yang bisa didiskusikan, termasuk juga memperbaiki sistem politik kan. Karena katanya kan biaya mahal karena sistem politiknya seperti ini. Jadi ada juga nanti akan muncul ide-ide untuk memperbaiki sistem politik supaya biayanya tidak mahal lagi misalnya. Kayak gitu. Jadi memberantas korupsi itu bisa banyak pintu masuknya. Informasi selanjutnya pemirsa, 28.000 rekening bank diblokir oleh PPATK karena diduga diperjualbelikan untuk deposit judi online. Rekening dormant menjadi salah satu modus yang kerap disalahgunakan dalam tindak kejahatan keuangan. Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan bahwa ada 28.000 rekening bank yang diblokir oleh PPATK di berbagai bank. Rekening tersebut disebut rekening dorman, yaitu rekening yang sudah lama tidak ada transaksi, seperti penarikan, penyetoran, bahkan transfer dalam periode tertentu. Rekening dorman inilah yang rawan disalahgunakan dalam aktivitas ilegal dikendalikan oleh pihak lain. PPATK mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2024 ada puluhan ribu rekening yang teridentifikasi sebagai hasil dari praktik jual beli rekening yang digunakan untuk deposit perjudian online atau judol. Tidak hanya judol, secara masif rekening digunakan untuk menampung dana hasil tindak pidana penipuan, perdagangan narkotika, terorisme, dan kejahatan lainnya. Sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, PPATK telah melakukan penghentian sementara atas transaksi nasabah dengan rekening yang dinyatakan dorman berdasarkan data perbankan. Bagi nasabah yang terdampak penghentian sementara ini tetap memiliki hak penuh atas dana yang dimiliki dan dapat mengajukan permohonan reaktivasi melalui cabang masing-masing bank dengan memenuhi prosedur yang ditetapkan. Tim Liputan iNews melaporkan. 8,8 juta warga Indonesia terjerat judi online. 965 ribu diantaranya pelajar dan mahasiswa. Sebanyak 8,8 juta orang di Indonesia terlibat judi online dengan perputaran uang menyentuh angka 900 triliun rupiah di tahun 2024. Pemerintah pun hingga kini terus melakukan upaya masif dalam memberantas judi online di tanah air. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyampaikan pemerintah melalui Des Pemberantasan Judi Online akan melakukan 3 langkah prioritas. Di antaranya pemblokiran situs judi online secara sistematis, penelusuran aliran dana jaringan judi online, dan meningkatkan koordinasi lintas negara. 97.000 anggota TNI Polri dan 1,9 juta pegawai swasta yang bermain judi online.
80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Dan angka ini diprediksi akan terus bertambah jika kita tidak melakukan upaya-upaya yang masif di dalam memberantas judi online ini. Oleh karena itu, melalui forum ini juga kami dan kita semuanya menghimbau ya, mari kita memproteksi anak-anak kita, keluarga kita, semuanya untuk tidak terkontaminasi dengan judi online ini dengan bahayanya sangat luar biasa. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Afif menyampaikan Komdigi secara aktif terus memblokir ratusan ribu situs judi online. Klub dengan itu, pemerintah juga menutup akun rekening bank yang terafiliasi dengan judi online. Situs-situs yang ditutup sudah 104.819, itu kalau dihitung dari 4 November, kalau kita hitung dari tanggal 20 Oktober atau pemerintahan baru, itu angkanya sudah di 380.000 sekian. Kemudian untuk permohonan pemblokiran rekening bank untuk bulan November saja, yaitu wilayah kerja Desk Judi Online ini, kami sudah mengirimkan 651 permohonan untuk kemudian rekening bank ini ditindaklanjuti atau diblokir. Jadi sebagaimana teman-teman ketahui bahwa situs satu hal lain adalah rekening. Jadi kalau situs seperti tangannya, rekening ini seperti nadinya. Sementara itu, dalam kurun waktu 2 minggu, kepolisian hingga kini berhasil mengungkap sebanyak 619 kasus judi online dengan jumlah tersangka mencapai 734 orang. Kepolisian juga telah menyita uang tunai sebesar 177,6 miliar rupiah. Kolaborasi antara seluruh kementerian dan lembaga juga terus akan digalakan untuk memberantas judi online. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kabar mengejutkan, ex-Menkominfo Budi Aris Setiadi disebut dalam dakwaan kasus suap pengamanan situs judi online. Budi Aris bahkan disebut menerima jatah 50% dari keseluruhan website yang dijaga. Mantan Menkominfo Budi Aris Setiadi terseret kasus pengamanan judi online dengan terdakwa Zulkarnain Apriliantoni. Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu pekan lalu, Budi Ari yang juga Ketua Umum Projo itu disebut menerima jatah 50% dari tiap website yang diamankan dengan tarif 8 juta per website. Meski demikian, jaksa tidak menjelaskan detail bagaimana proses Budi Ari bisa mendapatkan komisi dari praktik ilegal tersebut. Sementara itu, dalam keterangannya, DPP Projo pasang badan membela Budi Ari. Sekjen DPP Projo Handoko meminta publik menghentikan framing jahat terhadap Budi Ari. Ia menyebut Budi Ari tidak tahu menahu soal pembagian uang suap, apalagi menerima uang tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah buka suara perihal nama Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi yang terseret dalam persidangan kasus mafia akses judi online di Indonesia. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menyebut pemerintah menghormati proses hukum yang berjalan dan tak akan mengintervensi. Di proses hukum, jadi biarkan saja proses hukum ini berjalan dan kita yakin proses hukum ini akan membuka semuanya dengan terang benderang. Jadi yang salah akan dibilang salah di situ, yang tidak bersalah juga jangan dipaksakan jadi salah kan. Yang tidak bersalah juga nanti tentu akan terbukti tidak bersalah. Jadi kita tunggu saja proses-proses seperti ini dan kita harapkan masyarakat, teman-teman media juga memantau ini dengan proper. Jadi kita tunggu keputusan pengadilannya sehingga kita tidak mendahului keputusan. Pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer meluncurkan kanal aduan interaktif berbasis digital yang bernama Buruh Tanya Wamen atau BTW. Dalam peluncuran yang digelar di kantor Kementerian Ketenagakerjaan pagi tadi, Wamenaker Immanuel Ebenezer menegaskan kanal aduan ini dibuka secara luas untuk buruh seluruh Indonesia yang ingin menyampaikan berbagai laporan persoalan ketenagakerjaan. Saat peluncuran, Wamenaker juga langsung mencoba layanan pengaduan ini. Kanal ini bisa diakses lewat buruhtanyawamen.id.
BTW, buruh tanya wamen. Alhamdulillah puji Tuhan tadi proses interaktifnya per berapa menit atau berapa detik lah. Itu luar biasa. Jadi kita bisa menjangkau langsung antara pelaku usaha, kemudian juga buruh yang butuh diperhatikan hak-haknya. Nah, tadi luar biasa ya proses lantas karena fokus kita fokus pada persoalan penahanan ijazah. Beragam informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.